Halo sobat belajar otodidak, kembali lagi bersama channel Belajar Otodidak. Kita akan belajar banyak hal secara mandiri dan gratis. Kali ini kita akan melanjutkan psikotes yang ketiga ataupun part 3 psikotes deret aritmatika. Kalau misal kita pelajari rumusnya, rumus suku ke N sekian dan lain sebagainya, saya tidak terlalu begitu suka. Nanti kita akan membahas gimana cara menyelesaikan psikotes deret aritmatika ini dengan logika-logika yang nggak perlu pakai rumus ya. Oke, langsung dijelaskan. Nah, nanti kemungkinan kita akan bertemu dengan soal-soal yang seperti ini ya, dan ini cukup membingungkan. Tujuannya adalah memang kita dituntut untuk memahami pola. Pada tes psikotes deret ataupun aritmatika ini tidak ada teori kita menghafal, karena setiap soal, setiap perusahaan, setiap instansi akan mengeluarkan pola-pola yang berbeda. Yang perlu kita perhatikan adalah memahami polanya ya. Jadi berbeda dengan psikotes verbal yang mungkin harus dipahami karena itu berkaitan dengan kosakata. Tapi kalau untuk psikotes deret ataupun aritmatika, kita harus memahami polanya. Oke, untuk itu langsung saja kita perhatikan satu persatu, dan satu lagi harus kita coba bareng-bareng ya. Oke, soal yang pertama, saya punya soal 3, 4, 7, 12, 19, 28, 39, titik. Kira-kira jawabannya apa? Saya kasih waktu lebih 5 detik. Oke, sudah ketemu jawabannya? Oke, sambil mikir kita hitung bareng-bareng. Cara pengerjaannya yang pertama adalah yang perlu kita lakukan. Kita lihat dulu pola yang pertama. Ini menunjukkan plus 1, 3 ke 4. Lalu yang kedua ada plus 3. Kita coba cek lagi 7 ke 12, itu ternyata plus 5. Nah, dari sini plus 1, plus 3, plus 5 kita bisa artikan kembali masing-masing itu plus 2 ya. Jadi cara pengerjaannya adalah melihat polanya ini bertambahkah, berkurang, ataupun yang lain sebagainya. Kita perhatikan ternyata dari penambahan dia pun memiliki pola, yaitu plus 2 ya. Nah, langkah yang selanjutnya tentu ketika sudah plus 5 akan menjadi plus 7, akan menjadi plus 9, akan menjadi plus 11. Berarti yang selanjutnya adalah pasti plus 13 dan plus 15. Caranya adalah berarti 39 ditambah 13, 52 ditambah 15, 67 ya. Jadi caranya seperti itu ya. Kita harus jeli, harus lihai memahami polanya. Oke, kita berlatih lagi ke contoh soal yang kedua. Oke, saya punya soal 3, 6, 18, 72, 360. Ini diminta satu jawaban saja. Oke, saya kasih waktu 5 detik untuk memperhatikan polanya. Oke, cukup ya. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita dapat ternyata 3 ke 3 itu kali 1 ya. Terus yang kedua itu kali 2, lalu yang ketiga itu kali 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita udah kelihatan dikalikan dan dikalikan ya. Lalu yang selanjutnya kali 4 ya. Terus yang selanjutnya kali 5, tentu yang selanjutnya adalah kali 6 ya. Nah, ini jangan sampai kita sudah menemukan ritmenya, tapi ketika mengkalikan 360 dikali 6 kita salah. Nah, itu pun sangat disayangkan ya. Kita harus bisa menghitung dengan jeli. Jadi kita nggak perlu pinter rumus, tapi yang penting kita bisa perkalian, pembagian, pengurangan, itu cukup untuk menyelesaikan psikotes tahap ini.
Oke, yang selanjutnya adalah 360 kali 6, jawabannya adalah 2160. Oke, sudah kebayang gimana caranya? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, saya punya angka 9, 12, 18, 27, 39, 54, 72 dan diminta satu jawaban. Oke, saya kasih waktu 5 detik. Coba perhatikan polanya. Oke, cukup ya. Yang pertama kita dapat 9 ke 12 itu plus 3. Lalu kita cek juga 12 ke 18 itu plus 6. Lalu 18 ke 27 itu plus 9. Nah, dengan 3 pola di awal kita bisa menemukan bahwa masing-masing plus 3 plus 6 plus 9 itu masing-masingnya plus 3. Berarti nggak perlu ngitung lagi nih 27 ke 39, itu terlalu pusing. Kita langsung, berarti ketika sudah plus 9 maka plus 12, maka plus 15, maka plus 18 ya. Setelah plus 18 ditambah 3 kira-kira berapa? Ya, plus 21. Nah, angkanya adalah 72 ditambah 21 dan jawabannya adalah 93. Ya, mudah bukan? Mudah tentunya. Belajar atau tidak pasti bisa. Oke, soal yang selanjutnya kita belajar lagi soal yang keempat. Saya punya angka 5, 3, 7, 5, 9, 7, 11. Ini angkanya menarik, tapi coba perhatikan atau memikirkan polanya. Kasih waktu 5 detik. Oke, cukup ya. Kita bahas bersama-sama. Nah, yang harus kita lakukan adalah melingkari terlebih dahulu, karena biasanya kalau 5, 3 lalu naik lagi itu udah ketebak, dia memiliki lompatan tidak lurus. Nah, 5 dan 7 kita lingkari, lalu 3 dan 5 kita lingkari, lalu kita coba cek 5 dan 7 itu plusnya 2, terus 3 dan 5 itu plusnya juga sama-sama 2. Nah, ini udah kelihatan, maka yang selanjutnya adalah kita lingkari 5 terus ke 7, 9 ke 11, masing-masing polanya 2. Nah, cara termudahnya adalah ketika biru sudah, berarti merah. Nah, merah ya, ini kan merah. Nah, merah itu kita lihat semuanya polanya plus 2, berarti yang kita lakukan adalah bukan 11 plus 2 tapi 7 yang sama-sama merah itu di plus 2 dan jawabannya adalah 9 ya, kurang lebih seperti itu. Jangan sampai terkecoh dengan wah karena polanya sudah 22 lalu kita terkecoh 11 plus 2 jadi isinya 13, ternyata polanya adalah dari merah, 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 lalu merah, seperti itu. Oke, mudah bukan? Mudah, harusnya tanpa rumus. Oke, soal kelima. Saya punya angka 5, 17, 10, 14, 20, 11, 48. Nah, ini juga cukup menarik ya. Angkanya naik turun. Saya kasih waktu 5 detik, silahkan dipikirkan. Oke, cukup. Ya, coba kita bahas bersama-sama. Kita lingkari 5 dan 10, lalu kita lingkari 17 dan 14. Coba kita perhatikan 5 ke 10 itu ternyata kali 2, dan 17 ke 14 itu min 3 ataupun dikurangi 3. Nah, ini udah kebaca nih polanya. Lalu kita lihat 10 dengan satu loncatan, 20, 20 satu loncatan, lalu 40. Dan begitu juga dengan dengan 14 dikurangi 3, berarti 11 dikurangi 3 juga 8. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah biru 40 dikali 2, maka jawabannya adalah 80 ya. Mudah, sangat mudah. Nah, ini baru angka. Lalu kita coba sesuatu yang lebih unik lagi, tapi saya yakin ini jauh kalau kita bisa menyelesaikan angka harusnya ini bisa, cuman polanya sedikit berbeda. Oke,
ada soal ke-6. Nah, ada A, D, G, J, M, P, S, V atau F, V ya, V. Lalu diminta kira-kira apa coba jawabannya? Ya, coba pikirkan terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 detik. Oke, cukup. Nah, yang perlu kita butuhkan untuk menyelesaikan soal ini adalah kita butuh urutan alfabet, ya, seperti ini nih. Ternyata A itu nanti jadi 1 dan lain sebagainya. Jadi ini pengandaian, kita akan berpikir dua langkah, tidak seperti angka kita langsung bisa hitung-hitung. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan pola huruf ataupun alfabet, kita harus berpikir D itu apa dan lain sebagainya. Langkahnya adalah, coba perhatikan, saya udah buat lingkaran masing-masing A, D, G, dan sampai V, ya. Nah, apa yang dilakukan, anggaplah ini yang enggak ada dan kita sudah hafal bahwa G itu alfabet keberapa ataupun huruf keberapa dalam susunan ABCD, ya. Yang harus kita lakukan adalah mengganti angka-angka yang di atas menjadi angka, mengganti huruf-huruf di atas menjadi angka, maaf ya. A dengan 1, D dengan 4, G 7 dan lain sebagainya. Oke, setelah semuanya kita susun ataupun kita rubah menjadi angka, caranya sama seperti pengerjaan pada sebelumnya, yaitu dengan membuat pola, ya. 1 ke 4 itu plus 3, 4 ke 7 itu plus 3, 7 ke 10 itu plus 3. Ini udah kelihatan, berarti kemungkinan selanjutnya pun plus 3, ya. Jadi tinggal 22 plus 3, maka jawabannya 25. Tapi ingat, ternyata 25 itu salah. Yang harus kita lakukan adalah menulis Y, karena Y adalah huruf ke-25. Nah, ya, jadi yang perlu digarisbawahi setelah menemukan pola ini, jangan sampai kesalahan kita nulis jawabannya 25. Harusnya adalah 25 itu huruf apa? Huruf Y. Berarti yang kita tulis, yang kita jawab adalah dengan huruf Y, bukan 25. Oke, satu soal lagi yang terakhir dari saya. Ada A, C, F, E, K, G, P, dan 1 huruf. Untuk jawaban menjawab persoalan ini, saya kasih waktu 5 detik. Oke, cukup. Kita bahas bersama-sama. Tentu kita membutuhkan tabel alfabet ataupun huruf. Yang kita lakukan adalah mengganti huruf-huruf ini dengan angka. Oke, kita udah dapat semuanya. Lalu kita coba cari polanya. Polanya adalah, ya, meloncat, ya. Jadi 1 ke 3, 1 ke 6. Lalu kita coba cek, 1 ke 3 itu plus 2, 1 ke 6 itu plus 5, lalu 3 ke 5 dan 6 ke 11 itu polanya plus 2 juga, 6 ke 11 plus 5. Wah, berarti polanya udah kebaca nih. Ketika loncat biru ke biru itu menjadi plus 2, ya, lalu ketika merah ke merah plus 5. Nah, ini tinggal kita lihat saja. Setelah merah berarti biru. Nah, biru kita tahu plusnya plus 2, maka 7 plus 2 jawabannya 9. 9 itu adalah I, maka yang harus kita tulis adalah I. Cukup mudah bukan? Ya, sangat mudah sekali. Ya, kita bisa memahami soal ini kalau sering berlatih, kalau sering kita mengerjakan soal. Jadi untuk itu, buat sobat sekalian, pastikan setelah memahami gimana caranya bisa kerjakan soal-soal yang ada di internet, atau bisa request ke kami dengan kirim email, akan kami balas emailnya dengan beberapa contoh soal. Oke, itu saja dari kami Belajar Otodidak. Harapan kami adalah sobat sekalian bisa lolos ataupun diterima kerja ataupun pada suatu seleksi tertentu. Oke, itu saja dari kami. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Terima kasih.